Shalom semuanya. Shalom. Shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa. Biasa ya, hari ini cerah sekali ya kelihatannya ya tanggal 25 ya. Lumayan ya udah ada yang masuk. Kakak gimana aman? Aman. Rekeningnya aman? Aman banget. Aman banget, aman banget. Teman-teman kita hari ini mau ketemu Tuhan lagi, kita mau bersatu dengan Tuhan. Sebelum itu adalah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami sudah sampai di tempat ini dengan selamat ya Bapak. Sekarang kami semua mulai memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Ajar kami untuk selalu punya hati yang selalu tertuju padamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Puji Tuhan. Teman-teman boleh aku undang untuk berdiri? Kita kasih salam dulu. Tadi aku lupa negor yang di Zoom. Hai yang di Zoom meeting. Halo. Halo semuanya, apa kabar? Teman-teman kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang kuat ya. Amin nggak? Amin. Bahwa Tuhan selalu pelihara kita dari minggu ke minggu. Buktinya dari Jumat lalu sampai Jumat sekarang kita bisa ketemu lagi untuk memuji Tuhan bareng-bareng. Maka itu kita mau puji Tuhan, kita mau bilang bahwa betapa hebat, betapa kuat Tuhan kita.
Semangat dong, tepuk tangannya dong. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Seneng ya hari ini ya. Teman-teman, hari ini aku mau curhat sedikit. Sebenarnya kalau boleh jujur aku tuh deg-degan. Karena aku tuh baru pertama kali untuk menjadi WL. Sebelumnya aku selalu takut gitu, karena aku tuh orangnya pemalu ya. Jadi ini adalah pengalaman baru, jadi mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah dikit ya. Tapi tetap semangat kan teman-teman untuk memuji nama Tuhan? Yes. Puji Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita mau dengerin firman Tuhan, Tuhan mau bicara sama kita. Biar kiranya Tuhan bisa berkata-kata lewat hambanya Bapak Pendeta Doni. Kita sama-sama nyanyikan ya Bapak. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Sama-sama katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini. Celikan mata hati kami, buat kami melihat seperti Engkau melihat. Buat kami mengerti seperti Engkau mengerti. Kami tidak mau lagi bersandar kepada pengertian kami sendiri. Biarlah firman-Mu, kebenaran-Mu menerangi hati dan pikiran kami, memberikan kami pengertian yang baru, menyingkapkan Tuhan, sehingga kami dapat hidup melakukan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami terima firman-Mu siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, mari bersama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan ya buat tim yang sudah melayani. Kasih senyum dulu kanan kiri. Ya, bilang you looks good ya. Saudara bersuka cita siang hari ini? Ya, Anda ngerti bahasa Indonesia kan ya? Kok nggak ada suaranya gitu ya? Saya tadi curi-curi dengar ada yang ulang tahun ya. Angel ya. Angel ulang tahun betul? Iya. Biasa kalau Angel tuh nggak kelihatan tapi ada gitu ya. Oke, selamat ulang tahun ya buat Angel. Saudara siap terima firman Tuhan Pak siang hari ini? Katakan yuk, saya antusias. Ya, bilang mas sebelahnya, kamu antusias. Ya, kita antusias. Ya. Saya ingin share tentang keadaan kita versus hati kita, saudara. Ya, Amsal 15 ayat yang ke-17. Ada clicker supaya saya bisa cepet tek gitu. Gak ada, yaudah. Ya ikut komando aja ya. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Katakan amin. Ya, lebih baik sepiring sayur asem yang hampir asem. Tapi dengan kasih daripada steak wagyu. Tapi dengan kebencian. Ya saudara ya, di next aja ya.
Sepiring sayur atau lembu tambun bicara tentang keadaan kita. Namun kasih dan kebencian bicara tentang hati kita. Next, berdasarkan hal ini kita bisa membagi ada 4 kondisi hidup manusia. Yang pertama, next, ada orang secara keadaan lembu tambun. Secara keuangan lembu tambun, baik. Tapi hatinya penuh dengan kebencian. Hatinya tidak baik. Dengar baik-baik. Keadaan yang baik, keuangan yang baik belum tentu membuat hati kita jadi lebih baik. Bisa katakan amin? Next, karena Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, baca keras-keras, sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapa yang mengatakan ini? Tuhan Yesus. Jadi orang yang paling sukar masuk kerajaan sorga adalah siapa di sini ingin kaya? Anda orang yang paling sukar masuk kerajaan sorga, ya. Bukan itu maksudnya. Tuhan mau kita kaya, amin. Makanya dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Tapi Tuhan tidak mau Anda cepat kaya. Kenapa? Artinya Anda potong kompas. Ya, ada prosesnya. Jadi bukan masalah kaya atau miskin. Ini bicara tentang sikap hati. Ingat seorang muda kaya datang kepada Yesus. Apa yang harus aku perbuat? Yesus berkata, jualah seluruh hartamu lalu ikutlah aku. Artinya gini, ini bicara tentang seekor unta masuk lubang jarum. Bukan jarum pentul. Kalau Anda ke Israel, di Yerusalem kan ada pintu gerbang kota. Pintu gerbang kota hanya dibuka ketika raja atau pasukan lewat. Tapi kalau pedagang biasa, rakyat biasa masuk, ada lubang pintu kecilnya. Itu disebut lubang jarum. Onta bisa masuk, tapi onta harus menanggalkan semua bebannya dan dia harus bungkuk. Baru bisa masuk. Itu bicara tentang sikap hati. Bukan jumlah uang di rekening kita, nggak ada hubungan, oke? Nah, jadi sadari ada orang keadaannya baik tapi hatinya tidak baik, ya. Kaya tapi penuh kebencian. Next, ada yang kedua, ya. Ada orang secara keadaan tidak baik tapi hatinya baik. Kita baca ayatnya dalam 2 Korintus 8 ayat kedua dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan sukacita mereka meluap dan meskipun mereka kelewatan miskinnya, jadi bukan lagi di bawah garis kemiskinan, udah minus. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Amin. Jadi keadaan kita tidak baik, tapi bisa hati tetap baik. Ada orang kaya jahat, ada orang yang susah miskin secara keuangan tapi hatinya baik. Next, tapi jangan sampai sudah kondisi yang ketiga. Sudah keadaan tidak baik, hatinya juga tidak baik. Udah susah, miskin, sakit-sakitan, sombongnya minta ampun. Ya, bilang sama sebelahnya tidak ada di sini. Di Zoom mungkin ada ya. Di sini tidak ada. Oke. Tapi kita pengen next kondisi yang keempat. Sudah keadaan baik, hatinya juga baik, ya. Udah kaya, ganteng, takut Tuhan lagi. Waduh, bilang pas sebelumnya di sini banyak. Di Zoom? Oh banyak juga, ya beri tepuk tangan dulu dong ya. Kalau ditanya dari 4 kondisi ini ada mau yang mana? Tentu kita semua ingin yang keempat. Ya, memang lebih baik sepiring sayur dengan kasih. Namun jauh lebih baik lembu tambun dengan kasih. Amin. Ya, next ya. Masalahnya bagaimana kondisi keadaan dan hati Anda sekarang ini? Next ya. Bagaimana keuangan Anda, pernikahan, keluarga, anak Anda, bagaimana kesehatan tubuh Anda, bagaimana pergaulan komunitas Anda, lingkungan Anda, bagaimana hati Anda, apakah Anda cinta uang, apakah hati Anda masih nyimpen luka di hati, apakah hati Anda sedih, gembira, apakah hati Anda lembut atau keras. Bagaimana kondisi Anda sekarang ini? Karena ini hukumnya. Tidak ada yang langsung baik. Ingat itu, semua yang baik, semua yang indah, semua yang berharga,
itu tidak langsung. Pada mulanya jelek dulu kan. Kalau Anda lihat diamond yang sekarang yang ada di toko yang dijual dengan diamond aslinya, kita nggak nyangka itu diamond. Karena bentuknya seperti batu biasa. Nah, Anda lihat hari ini misalnya, Anda lihat orang yang sukses hari ini dulunya nggak tampak sukses. Kalau saya lihat Jack Ma dulu sama sekarang jauh sekali. Ya, jadi Anda harus ngerti ini, bilang sebelahnya, tidak ada yang langsung baik. Ayo Anda jangan ya. Anda mesti ngomong, katakan ya, tidak ada yang langsung baik. Semua yang baik, semua yang indah, semua yang berharga, pada mulanya jelek dulu. Amin. Masalahnya, ini masalahnya. Anda mau benar-benar baik atau kelihatan baik? Masalahnya banyak orang hanya ingin kelihatan baik, kelihatan bahagia. Tapi aslinya, apalagi zaman sosial media kan, waduh, kamera jahanam tahu. Semuanya bisa diedit. Ya, saya dan istri seumur hidup sekali-sekalinya mergokin orang selingkuh. Dan itu mendebarkan. Kami lagi jalan di satu mall, di ujung, nggak di kota, di ujung sana. Ion Mall. Ya, tiba-tiba istri saya narik-narik baju saya, lengan saya. Sayang. Itu kan, waduh. Iya, tapi kok sebelahnya mesra banget ya. Tapi bukan suaminya. Wih, gelendotan, waduh. Ya saya, udahlah nggak usah kepo lah, betul nggak? Tapi istri saya tuh nggak bisa gitu. Enggak. Aku penasaran daripada nggak tenang katanya. Bener nggak sih gitu ya? Diikutin lu, wih tegang juga lu, teng. Masuklah toko, sebutlah iPhone gitu ya. Saya lupa nama tokonya apa itu. Istri saya langsung nyapa dia. Hai, itu dia teriak yang lihat setan Bapak Ibu. Dia ngomong gini, mati gua. Itu semua toko kaget. Kak Sandy ngapain di sini? Ya terserah kita mau ngapain di sini, apa urusannya kan? Ya. Nah lo kamu ketahuan. Waduh, ya itu cowok langsung kabur. Ya kita tahu diri lah, ya cuman say hello aja. 2 hari kemudian ya istri saya WA, kenapa, ada apa? Kalau Anda lihat Instagramnya, Anda lihat Facebooknya, mesranya, harmonisnya, ya Jumat, Sabtu, Minggu, waduh sama keluarga. Tapi Senin sampai Kamis sama selingkuhannya, dia terbuka. Bilang sebelahnya nggak ada di sini. Ini pertanyaan seriusnya. Ya. Saya pernah di kondisi secara keuangan hancur, ya, hidup kayak kereta api, susah, duit, ya. 16 kartu kredit, utang semua, 800 juta lebih. Saya pernah di kondisi 8 tahun di rumah mertua, nggak ada harga diri. Ya. Itu semua kondisi bersamaan. Itu titik terendah dalam hidup saya. Ya. Ayah saya divonis kanker, harus operasi di Singapura, Mount Elizabeth. Saya pikir operasi di Singapura mahal, ternyata saya salah, nggak mahal, tapi amat sangat mahal. Oke, bilang sama sebelahnya, siapa bilang operasi di Singapura mahal? Ya, nggak mahal, betul, tapi amat sangat mahal. Ya, di situ saya mengerti kebenaran ini. Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah kita, tapi Tuhan punya masalah dengan hati kita. Tuhan bicara jelas di situ. Ya. Tidak ada orang terlalu tinggi dan hebat yang Tuhan tidak dapat rendahkan. Namun tidak ada orang terlalu rendah dan hina yang Tuhan tidak dapat tinggikan. Masalahnya bukan masalahnya. Masalahnya apa? Hati kita. Selama Anda punya hati yang munafik, Tuhan gak bisa sentuh. Kenapa? Orang munafik bibirnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Kalau Anda dan saya benar-benar mau dipulihkan, Anda dan saya harus berani diketahui aslinya. Masalahnya hari ini gereja kan panggungnya gede-gede, betul nggak? Semakin besar panggungnya, semakin tebal make upnya. Anda tidak boleh buat kesalahan di panggung yang
besar. Saya nggak pernah lupa kan Natal di tempat ini kan, saya melayani kan, wah itu banyak cacat celah. Ya secara ukuran panggung, tapi kan panggungnya kecil, betul nggak? Tapi kalau panggungnya besar, itulah masalah gereja. Gereja makin hari makin besar. Waduh, topengnya makin tebal. Anda hanya kelihatan sempurna di layar, di sosmed. Nah, saya menghindari itu. Katakan pada orang sebelahmu, saya mau benar-benar bahagia. Bukan cuman kelihatan bahagia. Saya mau benar-benar kaya, bukan cuman kelihatan kaya. Tapi tidak ada orang langsung kaya. Semuanya apa? Ada prosesnya. Pertanyaan besarnya, next. Mana yang harus dibuat menjadi lebih baik dahulu? Keadaan kita atau hati kita? Coba jawab. Jangan bengong. Ayam bengong mati, Bapak Ibu. Ayo jawab. Mana yang harus dibuat lebih baik dahulu? Keadaan kita, keuangan kita, atau hati kita? Jawab dengan keras, keadaan atau hati? Pasangan atau hati? Dompet atau hati? Jadi bilang sama sebelahnya, buat hatimu baik dulu. Bukan buat dompetmu, penghasilanmu. Ya, saya ngalami itu. Ya, oke, next ya. Karena ini prinsipnya. Baca sama-sama Amsal 18 ayat 14, 23. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Katakan semangat. Biar belum makan siang. Utang belum lunas. Banyak yang punya utang ya. Letter-letter ya. Pasangan belum berubah. Oh kok lemes, gaji belum naik-naik. Oh haleluya. Ya, bosnya makin judes. Kenapa? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Coba, mungkinkah hidup tanpa penderitaan? Jawab. Ada penderitaan yang bisa kita lewati, ada penderitaan yang bisa kita hindari, kita harus hindari. Tapi ada penderitaan yang memang harus kita lalui, karena itu proses pendewasaan. Ya, lalui dengan penuh semangat. Jangan sampai sudah menderita, Anda nggak semangat, makin parah. Kenapa lu nggak semangat? Aduh, keadaan makin sulit. Loh, emang kalau keadaan makin sulit, lu nggak semangat, keadaan makin baik. Angkat tangan semuanya. Ayo semuanya tolong angkat tangan, bilang gini, sadar woi. Sadar. Orang yang bersemangat, suami yang bersemangat, istri yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Semangat dulu baru pulih atau tunggu pulih baru semangat? Ah itu dia, nangkep gak Bapak Ibu? Ya, saya tuh utang bayangin 800 juta lebih. 16 kartu kredit, itu debt collector udah ngantri tiap hari itu lengkap. Mau ada babinya, ada anjingnya, ada monyetnya. Saya harus hadapi dengan semangat. Hari ini saya pulih, 4 pilar hidup saya pulih. Ya, karena ini prinsipnya. Dan saya mengajar ini. Next, baca sama-sama Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Gembira dulu baru sembuh atau tunggu sembuh baru gembira? Lah gimana mau gembira pastor? Hasil labnya merah semua. Gimana mau gembira? Dokter vonis cancer. So what? Saya bilang. Emang kalau kamu sakit, kamu stres tambah baik sakit kamu. Anda harus ngerti konsep ini. Katakan yuk ya, gembira dulu. Kalau muka Anda aja udah senep. Ya, Tuhan, jangankan Tuhan ya, customer juga jauh gitu kan. Ya, Anda harus belajar, saya ngalami itu ya, oke. Nah, ini prinsipnya, next. Baca keras-keras yuk, kalau perlu screenshot ya. 2, 3. Buat hati kita jadi baik lebih dahulu di tengah keadaan yang sedang tidak baik, amin. Buat hati Anda jadi lebih baik dahulu di tengah keuangan yang sedang tidak baik. Buat hati Anda jadi lebih baik dulu di tengah kesehatan yang sedang tidak baik.
Pastor, obat paling manjur buat gula darah apa? Hati yang gembira. Ya, udah pasti itu obat yang paling manjur. Amin. Dalam suka dukaku kan tetap asik. Ya, ini ketahuan sekolah minggu enggak ketahuan ya Pak ya. Diolok, dihinaku kan tetap. Amin. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Hei, apapun terjadi ku kan. Amin. Hati senang walaupun bohong. Itu yang saya sering kali dulu nyanyikan ya. Tapi ini saya belajar Bapak Ibu. Ya, katakan yuk, menang di dalam. Menang di luar. Sembuh di dalam. Sembuh di luar. Pulih di dalam. Pulih di luar. Di dalam apa? Dalam hati dan pikiranmu. Anda tidak bisa tampil sebagai pemenang sebelum Anda bisa melihat diri Anda sebagai pemenang. Kemenangan, kesembuhan, pemulihan itu harus terjadi lebih dahulu di dalam hati dan pikiranmu. Makanya kenapa Tuhan mengubah nama? Yakub pecundang jadi Israel. Simon jadi Petrus. Namanya dulu diubah. Kelakuannya sih belum berubah. Tapi namanya, identitas dirinya. Jangan ngomong gini, aduh saya mau orangnya grogian, aduh saya mau orangnya gini. Jadilah, itu mesti diubah di dalam hati dan pikiranmu. Amin. Ya, next ya. Nah, yang pertama buat hati Anda tetap tenang dulu. Katakan yuk, hati saya tanggung jawab saya. Ya, Tuhan berkata jagalah hatimu. Amin. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati Anda tanggung jawab Anda. Bukan Tuhan. Nah, Anda harus jaga hatimu tetap tenang dulu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel di tengah peperangan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Baca keras-keras. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, itu masalahnya. Saudara harus mengerti ini ya. Mengapa Yakobus 1:6-7 berkata apa? Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh keadaan, oleh angin. Baca keras-keras. Orang yang demikian jangan harap ia akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Anda mau terima pertolongan dari Tuhan? Jalan keluar dari Tuhan? Anda tidak bisa terima kalau hatimu gelisah. Hati Anda panik. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Kita tidak bisa menguasai keadaan. Keadaan berubah seenak perutnya. Tapi kita bisa menguasai hati kita untuk tidak dikuasai keadaan. Karena hati kita itu tanggung jawab kita. Makanya Alkitab berkata bersukacitalah senantiasa apapun keadaannya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan biarkan hatimu dikendalikan oleh keadaan. Tapi biarkanlah kau belajar mengendalikan hatimu untuk dikuasai oleh Tuhan. Bukan oleh keadaan. Amin. Ya. Nah, kalau Anda baca dalam 1 Yohanes 19 dikatakan seperti ini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, kata si jahat di situ next artinya adalah poneros, full of labors, annoyances, hardship, penuh dengan kerjaan, tidak punya waktu untuk rest, tidak punya waktu untuk istirahat, selalu sibuk, tidak pernah sela. Ingat baik-baik, di hadapan Tuhan kita harus diam. Kita harus tenang. Tapi di hadapan masalah kita harus ngomong. Kita harus bicara. Jangan terbalik. Ingat ya, Goliat bicara 40 hari 40 malam. Ketika Daud tampil ngomong gini, diam kamu. Hari ini Tuhan menyerahkan kamu. Kita harus ngomong sama angin badai. Amin. Yesus berkata kepada angin badai, Yesus berkata kepada pohon ara, Yesus berkata kepada apa lagi ya, gunung, pindah-pindah, betul? Di hadapan masalah kita tidak boleh
diam. Di hadapan Tuhan kita harus diam. Tuhan yang bicara. Jangan terbalik. Di hadapan Tuhan kita berisik, ngoceh. Di hadapan masalah kita diam. Sekarang ya, kalau Anda diundang Presiden Prabowo, siapa yang banyak ngomong? Anda atau Presiden? Kalau Anda banyak ngomong apa? Sotoy kamu. Gak hormat kan, kurang ajar kan, betul? Coba Anda ngerti itu, coba belajar diam. Biarkan Tuhan yang bicara. Dan Anda simpan perkataan Tuhan. Anda mulai ngomong sama masalahmu. Amin. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan, saudara. Ya. Ketika Anda gelisah, Anda ada di bawah kuasa si jahat. Makanya Tuhan berkata, tenang, diamlah dan ketahuilah, akulah Allah. Amin. Coba belajar, katakan ya, yang penting tenang dulu. Ayo katakan pada dirimu, yang penting tenang dulu. Sebut nama Anda di depan, Doni, tenang. Ayo, Doni tenang, tenang dulu. Karena kalau Anda panik, Tuhan gak bisa tuntun Anda. Serius. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa yang Tuhan lakukan? Ia membaringkan aku. Rest. I will give you rest. Coba belajar, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Lalu udah serahkan, jangan diambil lagi. Udah tenang aja. Jalani, lakukan apa yang bisa engkau lakukan dengan hati yang tenang. Amin. Ya. Nah, mengapa 1 Petrus 4:7 baca sama-sama? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Chaos akan terjadi. Menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, dunia akan semakin chaos, tidak terkendali. Ya, karena itu baca keras-keras, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat mendengar suara Tuhan. Yang terpenting dari doa bukan apa yang kita katakan kepada Tuhan, namun apa yang Tuhan katakan kepada kita. Saya di tengah badai belajar diam. Ingat, mati hidup kita dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kapal-kapal yang besar tidak dikendalikan oleh angin dan gelombang, tapi oleh kemudi yang kecil. Itulah lidah. Jangan lidah kita memperkatakan apa yang masalah kita katakan. Biarlah lidah kita menggemakan apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang masalah kita katakan. Karena apa? Apa yang kita gemakan itu kita makan. Makan perkataan Tuhan. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Tapi bagaimana mungkin Anda makan perkataan Tuhan? Karena perkataan Tuhan gak pernah hidup dalam diri Anda kan? Perkataan orang yang menyakitkan lebih hidup. Sampai mati, pastor, sampai mati. Saya tidak akan pernah lupa apa yang dia katakan tentang saya dan keluarga. Dalam hati pret. Perkataan orang yang menyakitkan Anda ingat sampai mati. Perkataan dokter lebih hidup kan? Perkataan Tuhan kemana? Jatuh di pinggir jalan, di semak duri, tanah berbatu-batu. Anda dan saya dirancang untuk hidup dari apa yang Tuhan katakan. Namun Anda dan saya tidak dapat hidup dari apa yang Tuhan katakan. Kalau perkataan Tuhan aja enggak hidup. Perkataan bos lebih hidup kayaknya. Tuhan ngomong tenang, Anda cuekin. Nah itu masalahnya. Coba belajar. Hati Anda tuh jadi hati yang subur. Amin. Yang sudah nikah coba para suami, angkat tangan para suami. Jangan ragu, Anda udah nikah atau belum? Ya, para suami angkat tangan, oke? Pulang ke rumah, ngomong sama istrimu. Aku bersyukur menikah dengan kamu. Kamu cantik sekali. I love you. Anda tahu suami Anda bilang apa? Gombal. Tapi kalau Anda bilang sama istri Anda, aku mau sama kamu ya. Aku nyesel nikah sama kamu. Kamu jelek banget. Nyesel aku nikah sama kamu. Langsung diaminkan, betul gak? Direnungkan siang dan malam. Apa yang nangis bombay kan? Ya itu masalahnya kan. Banyak hati istri kan lebih subur sama perkataan yang. Ya itu Anda harus renungkan. Ya. Amin. Sampai jam berapa ini? Kayaknya gak keburu nih. Ya oke, next. Katakan tetap tenang. Yang kedua tetap percaya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.
Amin. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun dia mengetahui keadaan tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bawah rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Baca keras-keras dengan penuh. Anda bisa baca kan? Oke, jangan terlambat. 2, 3, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan apapun keadaannya. Setuju? Jangan gini loh. Ini hukumnya. Tuhan meninggikan orang yang meninggikan dia. Tapi Tuhan merendahkan orang yang merendahkan dia. Tuhan tidak bisa meninggikan orang yang merendahkan dia. Bos Anda tidak bisa mengangkat karyawan yang merendahkan dia sebagai bos, betul? Itu sudah hukum. Nah, seringkali kita lebih meninggikan masalah kita di hadapan Tuhan. Kita lebih menyembah masalah dibanding menyembah Tuhan. Kita lebih takut miskin dibanding takut Tuhan. Kita lebih takut mati dibanding takut Tuhan. Makanya Anda mati, Anda miskin. Itu udah hukumnya. Saya ngalami betul Bapak Ibu. Hari ini Tuhan pulihkan semuanya karena saya ngerti hukum ini. Stop menyembah masalahmu. Amin. Ya. Next, Daud sangat terjepit. Rakyat mengatakan hendak melempar dia dengan batu. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia tidak menjadi kecewa, dia tidak menjadi putus asa. Dengan penuh keyakinan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa? Banyak orang tidak bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Selalu gelisah, bimbang. Karena dia masih bersandar kepada pengertian dia sendiri. Abraham punya pengertian begini. Tuhan sanggup melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Apapun keadaannya. Titik udah. Selesai udah. Dan dia memuliakan Allah. Dia tidak memuliakan keadaannya. Halo? Setuju? Muliakan Allah lebih daripada masalahmu. Ya. Next ya. Ini Bu Wanda. Nah, istri saya, sebelah istri saya tuh Hesky, lalu Reki, dan ujungnya lagi itu Mervin. Di tengah keluarga hancur, papa udah ninggalin mama 14 tahun. Anak-anak kacau semua nih. Dengan ringan, katakan ya, dengan ringan. Anda tahu arti percaya penuh? Saya mau tanya Bapak Ibu. Ya. Kalau Anda beli sesuatu udah lunas, Anda perlu nggak berusaha percaya? It's already done, ngerti Bapak Ibu? Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya. Maka itu akan diberikan kepadamu. Ya, saya nggak punya cukup waktu. Jadi mama dengan ringan ngomong gini, papamu akan kembali. Dan kamu Sandy, Reki bersama Mervin, ya, Hesky masih kecil waktu itu. Kalian semua akan jadi hamba Tuhan. Dengan ringan ngomong gitu. Jadi kalau kita ngomong sama gunung beranjak tertempak ke dalam laut, asal tidak bimbang. Itu ngomong dengan ringan, karena percaya tuh ringan. Nggak perlu diyakin-yakinin. Ya udah selesai kok gitu kan. Itu akan pindah terjadi. Hari ini semua jadi hamba Tuhan. Waktu itu saya ini ngomong amit-amit gue jadi pendeta. Hari ini semua kejadian. Jadi Anda harus ngomong itu. Ngomong tanpa ragu. Karena apa? Anda tahu kebenarannya. Oke, nah katakan dia tetap tenang. Tetap percaya. Amsal 3:5 berkata percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Mama nggak ninggalin, nggak berpikir nikah lagi, papa akan kembali, pernikahan kau akan dipulihkan. Dia udah jalan aja hari-harinya dengan penuh suka cita. Itu arti percaya. Ya, baru katakan dia tetap tenang, tetap percaya. Yang ketiga tetap gembira. Nah ini proklamasi iman saya. Ya. 2, 3 baca. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jangan kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah
perlindunganmu. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu. Saya bergembira bukan karena keadaan saya baik atau tidak baik. Saya bergembira karena Tuhan itu baik. Tuhan itu sanggup. Amin. Sampai satu titik, hati dan pikiran saya tidak lagi dikuasai oleh keadaan, tapi oleh Tuhan. Ya, katakan ya, tetap tenang, tetap percaya, tetap, dan yang terakhir, tetap rendah hati dan takut akan Tuhan. Karena ganjaran, Anda tahu ganjaran? Itu diberikan di akhir, bukan di tengah atau di awal. Itu hasil Anda terbukti, menang, dapat ganjaran. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dunia bisa memberi kita kekayaan dan kehormatan, namun tanpa kehidupan. Anda bisa kaya, Anda bisa terhormat, terkenal, dikagumi, tanpa perlu jadi orang Kristen kan. Lebih banyak orang yang non-Kristen yang lebih kaya dan dikagumi dibanding orang Kristen. Tapi kalau untuk sekedar kaya dan terkenal, Tuhan Yesus gak perlu mati di kayu salib. Hanya Tuhan yang bisa beri kita kehidupan. Tidak ada kehidupan di dalam kekayaan dan kehormatan, jangan salah. Tapi kekayaan, kehormatan, dan kehidupan hanya diberikan kepada orang yang terbukti rendah hati dan takut akan Tuhan. Jadi tujuan masalah hanya itu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allah di padang gurun selama 40 tahun. Dengan maksud untuk merendahkan hatimu. Dan menguji apakah kau tetap berpegang pada perintahnya atau tidak. Hanya itu. Kalau Anda terbukti, Anda akan lihat kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Keadaanmu baik, hatimu baik. Amin. Ya. Nah, next. Jadi mana yang harus dibuat jadi lebih baik dahulu? Buat hatimu tetap tenang, percaya, gembira, rendah hati, dan takut akan Tuhan. Maka kekayaan, kehormatan, dan kehidupan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Dalam segala keadaan, sekali Yesus tetap Yesus. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami mau belajar mengerti. Engkau tidak pernah punya masalah dengan masalah kami. Tapi Kau punya masalah dengan hati kami. Dalam segala keadaan, waktu ku susah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
Ku cinta kau selamanya. Saudara dengar baik-baik. Keadaan dunia ini tidak akan semakin baik. Semakin sulit ya, semakin jahat dan semakin tidak menentu. Karena itu kuasailah hatimu, kuasailah dirimu, dan jadilah tenang. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jangan simpen dosa Bapak Ibu. Belajar jujur akui. Berani diketahui aslinya. Saya harus berani akui bahwa saya bukan suami yang baik. Saya harus berani akui bahwa saya bukanlah hamba Tuhan yang benar-benar melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Saya cinta uang, saya harus akui. Sampai Tuhan bisa pulihkan hati saya. Bapa, hambamu telah selesai menyampaikan kebenaran-Mu. Kami bukan hanya ingin kelihatan baik, tapi benar-benar baik. Bukan hanya kelihatan rohani, tapi benar-benar rohani, benar-benar cinta Tuhan. Kami mau buang segala kemunafikan, dusta. Kami mau diproses Tuhan. Sekalipun itu sakit. Tapi kami mau dibentuk oleh-Mu. Meteraikan firman-Mu, kami mau belajar akui dosa kami supaya hati kami tenang. Supaya hati kami bisa tetap gembira, tetap percaya dan tetap rendah hati dan takut akan Engkau. Kami terima firman-Mu Tuhan. Kami sadar hati kami dulu, bukan keadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Selanjutnya. Amin, teman-teman boleh duduk. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang telah diberikan pada kami hari ini. Ini buat PR juga sebenarnya buat saya dan kita semua bahwa pergumulan kita emang banyak banget masing-masing ya kan. Kita punya kesusahan masing-masing, setiap orang punya susah. Mungkin kelihatannya bisa happy-happy tapi kan kita nggak tahu hati balik lagi. Tapi Tuhan bilang sama kita bahwa kita harus percaya sama Tuhan, kita harus berikan pergumulan kita sama Dia. PR sih memang karena nggak gampang gitu ya percaya kepada apa yang Tuhan katakan tapi ya kita harus berusaha untuk percaya sama apa yang Tuhan bilang bahwa Tuhan yang akan sediakan semua, Tuhan yang akan lakukan semua untuk kita. Amin. Minggu depan ada kebaktian lagi tanggal 1 Agustus jam 12 di waktu dan tempat yang sama dilayani oleh Pendeta Indir Jatmoko dengan tema Etos Kerja yang Mencerminkan Kristus. Untuk persembahan bisa ditransfer atau di belakang ada kotak persembahan kalau mau kasih cash, sementara sekarang banyakkan cashless ya. Jadi oke lah, disesuaikan saja. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita sama-sama mau nyanyikan dan aku undang untuk semua bangkit berdiri untuk kita sama-sama nyanyikan lagu Inilah yang Kurenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Bapa, ajar kami Tuhan, untuk kami meninggikan Engkau di atas semua keadaan kami. Kami mau katakan, bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Dan kami mau bergembira karenamu Tuhan. Kami tenang karena Engkau Allah kami. Kami adalah umat kepunyaanmu. Kami bawa dari PT Raja Wali Group diberikan kesehatan, hikmat dalam memimpin perusahaan ini, semuanya adalah milikmu Tuhan.
pimpin setiap langkah demi langkah dari juga PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaannya, semua jajaran manajemen sampai kepada staf yang terendah Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan, atmosfer surgawi memenuhi tempat kerja ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group, biarlah semuanya dibuat berhasil Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak juga kami serahkan Tuhan proses dari pemasaran hotel dan residen dari Regis dan Raja Wali Place Office Tower. Semuanya terjadi atas seizin-Mu, semua terjadi atas kehendak-Mu, langkah demi langkah Tuhan. Kau yang pimpin. Juga persekutuan Raja Wali Group ini Tuhan, PDRG. Lebih lagi Bapak Engkau pakai untuk membawa semakin banyak orang mengenal-Mu. Langkah demi langkah dan mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan Engkau yang benar. Dan mari saudara, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapak sehati Tuhan bersama jemaat tempat ini kami memberkati Presiden Prabowo, Wakil Presiden Bapak Gibran Tuhan, juga semua jajaran menteri dan kabinet. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berikan hikmat. Kami tahu Tuhan ada banyak hal di luar kendali kami Tuhan. Tapi kami percaya Bapak Engkau turut bekerja atas pemerintahan Republik Indonesia Tuhan. Kami mengasihi bangsa ini terlebih Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Lewat doa kami ini Tuhan kami percaya Bapak Engkau memimpin langkah demi langkah Tuhan. Setiap keputusan yang diambil. Mari saudara buka kedua tanganmu. Angkat wajahmu, tutup matamu dan terimalah berkat Tuhan. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan keinginannya Allah, kehendaknya Allah. Tetap hidup selama-lamanya. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Biarlah hatimu dikuasai oleh kebenaran dan kasih Allah. Bukan oleh masalah. Maka kau akan melihat engkau tetap naik bukan turun. Tuhan membuat berhasil apapun kerjaan tanganmu dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kasih semua ibadah kita sudah selesai. Sebab Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku.